power range tinggi untuk kedua belah hero itu. Tapi fun fact sedikit ya Ci ya. Si Cat ini waktu memenangkan MPL Kamboja itu juga menggunakan Xavier. Game penentuannya di Cider match-nya. Betul, game penentuannya. Tapi yang sekarang dia lawan, Iya. dari draftnya, Dari draftnya nih. ini Uranus Gaming Karape. Ini lihat deh, sebelah kiri, dari kiri sampai ke 4 nih, sampai Lolita, itu adalah hero-hero berbadan tebal. Hero-hero berbadan tebal yang sebenarnya tercounter oleh seorang Xavier di lane. Bener. Tapi ini adalah hero-hero yang bisa nge-revive. Betul. Nih, ada satu kondisi Ci, menurut gua ya, yang nantinya akan menguntungkan bagi teman-teman dari Burn X Flash, yaitu adalah Benedetta-nya Seon. Ini build-nya nggak tank. Damage. Setuju. Itu karena untuk nembusin kan hero-hero yang Dia tebal udah seperti depending ini. on apa namanya seorang Cloud, tapi ini juga depending on Xavier. Kan jadi berat juga kalau dia harus tetap pergi ke arah satu buah item damage. So, ini dia One Esport APL Invitational Game 3 Orange Esport versus Burns Flash. Oke. Oh, Slapshot. dikit lagi ya guys ya. Lagi. Tipis lah. Tipis banget. Langsung coba ambil karena jungle dulu. Karena ada solo aim yang akan bakal mengganggu dan ternyata bisa kita lihat juga di sisi kanan udah mau coba ambil ke arah purple karena info retri gak ada. 1v1 juga, bahkan kalau kita ngomongin soal di bagian EXP lane, kayaknya ada sedikit dihajar pressure agar tidak ada yang datang. Jadi 3 lawan 3 di sini. Oke, Retribution for sure, Subway. Dan bahkan Seon tercuri dari awal, namun solo aim dalam ancaman dan first blood tidak bisa dihindari lagi di Seven. Mendapatkan sebuah first blood yang manis dari seorang solo aim. Kalau menurut aku kalau solo aim yang dapat masih so-so aja, Ya. agak lebih equal aja mungkin dapetin satu buah cindera mata ya. Karena yang agak cukup penting ketika Seon kehilangan purple buff, ini Benedetta Level. butuh juga purple sebentar, tapi ya dia nggak terlalu butuh banget. Tapi at least dia butuh purple untuk levelnya sama ketika nanti tim fight di Turtle. Ya, masalah utamanya Subway di sini bakal dapetin level 5 terlebih dahulu, bahkan bisa-bisa sebelum di area turtle. Retribution on point, Seon bahkan dipaksa untuk mundur untuk saat ini. Subway sedikit lagi menuju ke arah level yang kelima untuk lebih secure terhadap objektif turtle, dan ini adalah early yang manis bagi Orange Esports karena mereka mendapatkan sebuah cendera mata yang sangat mahal, purple buff di area jungle dari Burn Flash. Bahkan buat saat ini, Hesa cukup terancam di area gold lane-nya. Avalanche bermain lebih agresif karena dia tahu power dari Iritel cukup memenangkan match up melawan satu sosok Cloud. Dan di area Turtle, lihat Subway-nya selesai dengan level 5. Seon level 4, it's okay. Yang penting Subway-nya dia menang level. Ini dia, kalau ada yang masuk satu malah akan dikunci sama Subway karena dia tahu tuh. Nah, masuk Heavy Spin, tapi ternyata Retribution di shot point. Seon berhasil membuat Retribution dengan sangat akan dikunci sama Subway karena dia tahu tuh. Nah, masuk Heavy Spin, tapi ternyata Retribution di shot point. Seon berhasil membuat Retribution dengan sangat manis walaupun Subway telah memanfaatkan semua plane yang dia miliki, Profesor. Tapi satu buah Retribution yang sangat bagus banget kalau menurut gua, men-take over satu buah turtle ketika dia berada di posisi yang under. It's a good job. Wow, sangat di luar jungler ya. Ini Sangat mana- di luar jungle, bukan itu luar nalar lagi. Iya, makanya level 5 melawan level 4, di mana damage retribution kita tahu sendiri, Subway pasti lebih ahead, lebih unggul. Punya heavy spin. Namun, ya pelan-pelan, ini yang lebih diunggulkan adalah kalau teman-teman apply kartu kredit HSBC yang Visa Platinum. Karena keunggulan yang bisa dapetin itu seperti kayak turtle. Dapat 500 untuk burn, tapi kalau kalian dapat cashback 750.000. Benar. Lebih cuan, Be. Lebih cuan dan 2 kali poin reward tiap transaksi fashion, dining dan pembelanjaan di luar negeri. Jadi tunggu white now apa? Sekarang apply. Apaan sih? Terbolak-balik. Kesel nggak? Enggak. Emang job desk-nya bikin anda kesel Emang aja. job desk aja. Oke, solo aim. Soal terkena poking damage, tapi balik lagi sih itu pantulan damage-nya lebih sakit lagi yang akan diberikan daripada sebuah Guardian Bulwark yang dimiliki sama solo aim. Tinggal kita tunggu untuk 1v1-nya Avalanche terkena downing line. Hampir saja Windtalker pun sudah didapatkan oleh Avalanche di awal game di menit yang ketiga. Masih berbanding satu buah level, Retribution masih didapatkan oleh Son of Subway di garis depan. Tapi Solo Aim akan coba untuk menjemput one time situation yang tidak cukup adil untuk Seon dan juga Subway yang masih coba untuk dihajar. Tapi lihat flicker, didapatkan karena Subway ternyata masih mau lebih. Siket akan menjadi pilihan utama. Damage sudah ditambahkan dan bahkan Subway tertinggal. Damage turret to strong. 2 point kill dan bahkan Strom yang akan menjadi orang ketiga yang ditumbangkan karena tidak ada Daze.
Untuk permainan simple yang bisa dipaksa oleh seorang Stormy. Wow, niat dapetin tiket emang sebenarnya udah sesuai dengan plan yang mereka miliki, tapi mereka tidak kalkulasi dengan damage story. Ya, dan mungkin terlalu banyak gak sih sumber daya yang dikeluarkan Flicker, Luminous Blast, dan bahkan buat sekarang Seon dalam keadaan dimana dia mengungguli sebuah area setup turtle, namun retribution-nya pun tidak bisa dihindari lagi. Dan sekarang Seon masih dalam keadaan yang aman. Downing Light dikeluarkan, Siket, Neo dalam ancaman dikejar sama ATM, tapi di sisi lain di Seven mencoba untuk memberikan tekanan kepada solo aim juga agar tidak bisa mengengage ke arah Siket. Siket melakukan sebuah pergerakan dengan Mr. Field dan Heaven Spin Subway for safety. Hamstring for defensive. Stormy nggak bisa terbang lagi kali ini fans setelah dikeluarkan. Nama dan Flash setelah dipotong ternyata tergeser dan bahkan Guiding Wind. Rasul dengan 1 point kill ditukar ke Purple Buff dengan Purple Buff dengan Seon yang berada di arah jungle dari tim Orange Spot. Oke, Neo mencoba untuk mengambil sebuah keuntungan dari objektif turret. Tapi kayaknya bakal dapet sih untuk saat ini. Gak bakal ada damage yang begitu tinggi diberikan dari ATM. Dan kayaknya lumayan untung di XP lane. Cuma poin terpentingnya adalah sebagai mid laner Stormy ini tidak memberikan damage deal yang begitu meledakan. Belum lebih tepatnya. Karena kalaupun nanti udah jadi Ice Queen Ward, yang nanti bakal harus dia aim adalah Seon. Karena Seon adalah target yang paling gampang untuk terpicu nih. Bagaimana Demonic Force yang dimiliki dari seorang Stormy. Dan di sisi sebaliknya, Seon udah mulai mengejar loh, Bel. Ya. Level 9 bahkan. Dan bahkan untuk saat ini unggul 1 level. Oke. Bang Subway. Mungkin karena 2 kali dive in tadi nggak dapetin hasil yang maksimal ya. Jadi malah trade kill-nya diunggulkan bagi Burn. Di sisi sebalik dari tim Burn yang sedang mengungguli 1000 gold, ini mereka lihat dari segi rotasinya ATM bahkan membantu ke arah tengah karena tahu Siketnya tidak punya power. Nggak bakal punya power untuk taruh buka push ya. Betul banget. Alpha Finance Flow untuk defensif. Di sisi sebaliknya Retribution setelah dikeluarkan ketika ada Turtle loh. Ini agak cukup rugi. Menurut gue pribadi Seon harus team fight di arah Turtle dulu. Kalau mau paksa Retribution di situ, biarin Purple Buff ya. Atau Purple Buff-nya jangan di hit sekarang sih. Jangan di hit sekarang, boleh juga. Diadu kayaknya. Subway nomor 16. Anyway, Hesa ternyata masih connect di ujung dari BMI. Dan bahkan Benzin duet defensif mencoba untuk menghindari sebuah juke yang sangat indah dari Hesa. Hesa. Kali ini kita lihat dengan permainan decoy yang cukup baik. Tapi lihat, oh my god, Sickle Eagle jatuh takedown. Dapat di gold laner yang sangat mahal. Membuat Seon mendapatkan satu buah turtle juga. Purple Buff, turtle semua didapatkan. Keunggulan Burn Flames benar-benar membakar Already Sport. Wow, perlahan-lahan tapi pasti. Dan bahkan di sini poin terpentingnya dan Avalanche yang ditumbangkan. Turtle yang didapatkan, Purple Buff-nya dapat 2. Ini udah double advantage banget. Damage ya kayaknya Seon nih. Ya makanya kan kayak damage deh. Tapi ada curse helmet. Curse helmet 1 gak sih? Ya curse helmet 1 sisanya damage gak sih? Kayak berasa gitu kan. Berasa banget Tuh. Besetannya tuh kerasa. Knife for knife, defensive. Bahkan buat sekarang Subway tertinggal hampir 2 level loh. Tapi kayak Guardian. Guardian helmet ya? Apa satu doang item defense, item attack ya? Malefic? Enggak ada juga. Dua sama di retri. Oh dapat tapi Subway, Alecto final blow dan takedown di jungle sendiri. Aim pun nggak bisa membantu untuk pergerakan seorang Subway. Benar-benar tercounter gameplaynya karena dia langsung bikin ke arah satu buah radiant armor yang tandanya ini akan ada damage Seon yang masuk dengan maksimal. Ya physical damage dealer ya. Stormy akan terpanci dengan satu buah loncatan. Seon di depan sana, informasi telah diberikan. Neo, Hesa blazing duet tertakedown dengan sang memiliki seorang Neo, tapi di depan sana ATM mau lebih. Avalanche, Heavy Gaspo langsung ada informasi genderang untuk mundur karena lihat terlalu sakit Avalanche dengan Heavy Gaspo-nya. Ya apalagi dia udah punya Windtalker, jadi untuk attack speed dan bahkan bonus kritikalnya sudah dimiliki oleh Avalanche. Di sisi lain sebenarnya sama-sama mengeluarkan source of skill yang begitu banyak. Numenon Blast dikeluarkan, ada Blazing Duet, tapi balik lagi sih untuk bagaimana poin yang dikenain dari masing-masing tim ini nggak begitu 100% on point. Sehingga solo aim menghilangkan flicker, ini menurutku dalam kondisi di mana dia tidak menggunakan emblem support, jadi nggak mendapatkan hasil yang maksimal juga. Dan di satu sisi, Neo, wah ini juga harus mulai perlahan-lahan respect sama Hesa karena kita tahu item seperti Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff sangat cocok sekali untuk
menumbangkan tank tebal seperti Yoren Tambah satu Malefic Roar. tambah satu Malefic. Itu mau pakai Blade Armor sekali tembus juga soalnya. Mau pakai anti curse bocor. Tapi lihat informasi diberikan ada akan tim fight 4 tapi keunggulannya bedanya di sini adalah Orange dapat satu buy retail di tengah. Tapi kalau seorang Burn mereka nggak punya daya power dari seorang god laner mereka untuk berada di arah world yang pertama. Masalah utamanya mau nggak mau harus ada join fight 5 lawan 5 nggak sih? 5 lawan 5. Biar ketahuan dulu kan setupnya akan seperti apa. Apalagi kalau ngomongin Subway yang beda 2 level dong. Sekarang yang tadi dia keunggulannya 2 level dibalikin karena dengan 2 turtle yang diamankan oleh tim Burnflash itu benar-benar membuat 2000 gold difference. Biar Tomlin Purple Pup kali ini akan kembali muncul di line up untuk seorang Seon, tapi di arah tengah nggak ada lagi trigger yang dilakukan oleh seorang Stormy. Sakaratul Maut di arah tengah harus coba di respect. Informasi telah diberikan. Siket kali ini Downing Light dikeluarkan. Stormy menjadi pilihan utama. Dia pulang, akankah ini akan terjadi trigger team fight, Profesor KB? Tapi di sisi lain ya, kalau trigger team fight, kayaknya aku cukup setuju sih. Karena di Seven udah ready banget untuk team fight. Dia punya Necklace of Durance. Jadi dia punya efek life drain yang nantinya akan memberikan sebuah 50% potongan regen atau shield absorb kepada Stormy dan juga Neo. Dapat lagi. Dapat Jangkauannya ATM. Yes, sudah buat sekarang ATM mencoba untuk membadani semua pemain dari Orange Esports. Avalanche masih belum ketahuan. Kalaupun ketahuan ini dalam ancaman sih harusnya. ATM udah punya Blade Armor. Dan bahkan sekarang sendirian di depan, Guided Wing kayaknya belum mau dipencet. Coba terlalu terburu-buru dan di Seven. Coba untuk mengcover karena ATM. Di cancel yang habis pintah balik digunakan. Masih belum. Masih belum mau terlalu terburu-buru karena terlalu jauh juga. Bagus nggak digunain B, karena itu bahaya banget. Dan Neo yang segera mau Stormy. Jangan sampai terpaksa untuk menggunakan Emery Force-nya Profesor KB. Solo aim di arah top lane sana. Mereka siap untuk melakukan setup team fight untuk Orange Esports. Tapi Siket belum bisa ada yang sama sekali menyenggol Siket. Tapi ternyata surprise. Halo. Halo Aim, dipukul mundur ke arah belakang. Ada ambulance, bakal coba ada charge, tapi 9 for 9. Untuk Sean masih membuat dirinya berdendang, berdansa dengan bebas. Clear main yang dilakukan dan bahkan lihat Siket ngebuka busnya semua dengan opening light dimanapun kalian berada. Gua nggak peduli, gua cek satu persatu. Dan dengan jangan sampai Siket ini bikin glowing one terlebih dahulu, Profesor. Salah utamanya nih udah punya 2 Blade Armor loh. Yes. Kalau glowing one kena poke damage dikit aja sama lens kena efek slow kan. Apalagi ditambah dengan ATM dan Seon yang nantinya setiap kali melakukan basic attack Dia kena pantulan damage. Iya, dan ATM lihat Blade Armor is real, man. Ini ganggu banget buat Amalence. Sementara Amalence sendiri dia harus melakukan pergerakan recall untuk meng-cancel hal tersebut. Tapi ternyata Siket terpick off out of nowhere dengan heavy spin yang digunakan oleh Subway. Dan di sisi sebaliknya dari Team Place kali ini dia agak sedikit kesulitan untuk tim fight yang selanjutnya karena tidak ada Siket. Siket terdeteksi, Siket memang tidak boleh kelihatan sedikit batang hidungnya sekalipun. Romy harus dipaksa Demonic Force dan dia trigger disiplin, Profesor. Ya. Benar-benar Demonic Force untuk seorang Seon. Dan dia tidak mau masuk lagi ke dalam, ke tempat yang tidak seharusnya dia masuk. Melihat ada cutting yang dilakukan Yuren secara batu lane, ini tandanya akan terjadi tim fight adil. 4 versus 4, tapi ingat 4 versus 3. Siket walaupun dia berempat ya kan teman-temannya mungkin ada di depan, tapi kan dia global presence. Yes. Nah, Dapat itu purple-nya. dia dapat purple lagi. Siket membalaskan sebuah dendamnya dengan Downing Light yang saat on point sekali. Subway dalam ancaman, awas hati-hati. Hesa dengan Demon Hunter Sword sangat berbahaya sekali. Dan di sisi lain Stormy juga kali ini gak bakal punya 100% shield absorb karena ada Necklace of Durance. Aduh, little wondernya kalau didapetin sama Orange Esports ini keuntungan untuk Cloud tau. Iya. Karena dia butuh stack nih, Stacknya. udah. Dan tapi ternyata ditumbangin langsung ya. Kalau menurutku itu adalah mainan stack dia, tapi di sisi sebaliknya akan ada team fight, akan tambahan. Aim terdeteksi, langsung ada Heaven berhasil dicuk dengan blazing to win. Dipalaskan kembali kanan dan Subway tertake down dan Retribution sebelumnya ditumbangkan. Point kill didapatkan, dapetin satu point kill lagi untuk Star Stormy. Tidak masalah di Seven, mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi lihat ATM save the day. Stormy membuat dirinya lumpuh tak berdaya. ATM kembali, Aim akan menjadi pilihan utama dan bahkan Aim kali ini tidak bisa selamat seperti sebelumnya. Yes, dan bahkan coba disengage aja Amalence yang dari tadi di zoning out sama ATM dan bahkan sekarang untuk zone out V2-nya lihat ATM dan juga Neo saling beradu, saling bercibaku dan coba untuk saling bahu-membahu karena
Avalanche kalau sendirian, wah dia kayaknya bakal kemakan sama Esmeralda-nya. Storming like high ground defensive, global prison membuat first place. Kali ini masih agak cukup lebih tenang, masih agak punya nafas segar. Walaupun player gold kita lihat ya, Avalanche di top 1, disusul dengan Hesa 2 gold laner. Bukan tanpa alasan, karena team fight yang terjadi tanpa adanya berada di posisi dari gold lane-nya. Game yang benar-benar bisa benar-benar game, bahkan sebuah hasil yang cukup maksimal. Kalau Super Mini kita bilang iya kan lebih sustain juga dalam sebuah team fight dan multiple damage yang mungkin harus dipertimbangkan. Kemudian Blast nggak connect karena siapapun ATM. Jump in karena 2, Lecto Final Blow pun digunakan. Solo aim dalam ancaman, masih ada Phantom Slash juga. Guardian Tuwok mencoba untuk bertahan dari gempuran yang diberikan. Sion kali ini harus memicu bagaimana Stormy dengan efek yang sangat mematikan dan bahkan ada Blast ke belakang. Avalanche yang mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sprint pop out dikejar sama Sion tapi di arah belakang ATM versus everybody, dan Hesa benar-benar menutup pergerakan agar Orange Esports tidak bisa melakukan backstep. Oh, ini dia ATM. Itu adalah singkatan, aku tuker teman-temanmu. Dan benar sekali kita lihat teman-teman dari seorang Orange Esports, mereka pasukan mereka diacak-acak. Kembali membalikan keadaan dengan adanya posisi 5-3 tim fight yang terjadi ini tidak bisa digedor kembali. Udah lumayan bergetar para pemain dari tim Orange Esports nampaknya Profesor KB. Dan bahkan buat sekarang Divine Blade, Siket udah makin lebih mengancam kepada Avalanche. Tuh ada 3 orang, ada tipikal orang COD LT terus glowing COD LT sama Divine. Atau nanti jangan-jangan item terakhirnya langsung Blood Wings. Winter gua. Winter sih butuh sih. Winter sih gua. Kalau Winter butuh sih buat escape. Karena dia nggak bawa flicker kan, dia bawanya sprint. Jadi mau nggak mau escape ability-nya cuma mengandalkan 1. Namun dari tadi kita sempat lihat si Cat itu paling kalau mau ambil item defense ya, itu jual sepatu. Jual sepatu. Pas pakai Cecilian kan dia jual sepatu ganti Immortal. Ntar lu jual sepatu apa Game ya? 1. Dia yang bisa dapetin moving speed. Dominas habis si Kate. Oh, ter-take down. Blast Duet mencoba untuk sedikit memberikan damage. Stromy terperangkap, tapi Stromy itu ke yang lainnya. Satu bahaya Heavy Glass Ball. Men-take down seorang ETM. Jatuh didapatkan. Seon versus everybody in the backline. Solo Aim. Kali ini menjadi korban pertama Seon. Gak bisa terperangkap kemana-mana lagi. Ambulance free hit. Kylie Wayne. 4-7 Anai Pernai membuat Shaftal kill itu dan triple kill. Harusnya didapatkan Ambulance. Ternyata double kill saja. Esa seorang diri. One straight pull Israel. Israel. Minion. Dipegang. Oh, masih ada satu buah Blazing Duet. Ya, Blazing Duet kayaknya bakal langsung clear untuk bagaimana wave minion yang ada di area mid lane. Dan lagi-lagi Avalanche dengan posisi yang sangat amat matang membuat Orange Esports memiliki keuntungan yang lebih berlipat ganda dengan pertukaran 1 untuk 4. Oke. Si Cat sih udah jadi target operasinya buat Stormy banget ya. Apalagi pas tadi dia pencet Guided Wing, yang harusnya dia mungkin dalam keadaan yang cukup selamat karena Mystic Field-nya connect dari Stormy. Dan ternyata langsung dikejar dengan menggunakan Demonic Force. Dan itu dia kenapa aku bilang Winter. Winter adalah salah satu alamat atau alasan dia bertahan hidup. Alamat selamat lah intinya. Kalau dia pakai Winter. Kalau dia nggak pakai Winter, ketika ada Demonic Force masuk, wah dia agak cukup kewalahan deh. Iya makanya. Kan Kalaupun mungkin pikiran Tena Immortal, dong. iya kalaupun Immortal kayaknya terlalu ini sih terlalu buang slot. Winter aja, iya. Winter aja. oke. Ya kalau enggak ya jaga posisi. Berat sih. Itu berat banget tapi kayak harus dive-in sama Akai Popheus combo banget kan yang dimana nanti makin lebih cepat lagi bagi Stormy dengan cooldown yang dimiliki dari Itu kayak yang berbuat siapa, yang kena getahnya siapa, kayak Seon yang berbuat Dash. Tapi yang kena getahnya si Cat. mau nggak mau Ya kan? iya karena kan bakal terbawa ke arah belakangnya dan setengah darah Avalanche tapi langsung mengisinya kembali dengan Husklow. Kita tahu sendiri bahwa untuk sekarang Iritel membutuhkan sekali Husklow. Terlalu banyak Blade Armor dari teman-teman Burn Flash. Harus ada cashbacknya. Harus. Tapi lihat BS Duet, dominan Blast di pop up. Blasting Duet dikeluarkan. For defensive solo air, dia terlalu sakit. Tapi lihat, Neo, 2 distraction. Sama-sama 2 distraction, tapi beda yang satu pakai gold lane, yang satu pakai off lane.
Distraction dilakukan Bird Flash dengan seorang Cloud membuat dia menyelamatkan base turretnya. Sedangkan Orange Esports dengan seorang Uranusnya membuat tidak adanya kerataan yang dimiliki dari Orange Esports. Dan bahkan itu Blazing Duetnya dijawab oleh Solo M ya dengan Guardian Bulwark. Jadi sebenarnya damage-nya nggak begitu masuk, tapi minionnya juga di-clear dengan cepat. Siker, dia memiliki power untuk di high ground. Ingat, ini yang mungkin harus diperhatikan sama Orange Esports. Jangan membawa game ini terlalu late game. Karena Cloud dan juga Xavier adalah dua tipikal hero yang sangat tersenyum lebar ketika sudah mulai memasuki late game. Murad Maut cukup mendeteksi para pemain dari tim Orange Esports. Di sisi sebaliknya, para pemain dari tim Burn Flames, mereka tinggal mencari gimana caranya men-takedown ke arah backline atau menghentikan pergerakan Amelets. Karena kalau mereka coba untuk fokus menyelamatkan tiket aja, ini kayaknya udah impossible to think kalau tim dari Orange Esports ini bakal coba bermain front to back dan ditugaskan Promi ke arah backline. Ya kalau misalkan sekalipun Xavier-nya nggak ada ya, yang ada teman-teman yang jadi korban. Kalau main front to back, Ya. apalagi dalam keadaan di Seven yang di sini kita tahu sendiri, dia kalau misalkan terlockdown dengan heavy spin, dia nggak bakal bisa escape kecuali dengan menggunakan flicker atau bahkan guided wing di momen setelah heavy spin digunakan. Dan untuk sekarang Hesa, kalau mau follow up apa yang dilakukan sama di Seven, dia yang bisa terancam malah. Dia yang bisa terancam karena terlalu banyak locknya. Ada solo aim, terus juga ada subway, di mana ada Stormy juga yang kita ketahui bahwa BMI atau Battle Mirror Image adalah sebuah efek dash atau blink yang akan memicu juga untuk Stormy. Ini ada efek buat melihat. Coba kita lihat, tapi ternyata Seo di depan sana dan terus setelah didapatkan dan terperangkap. Seo ter-take down kali ini. Immortality mencoba dijemput dari Downing Light, membuat seorang Ambulance mencoba untuk bertahan hidup. Tidak ada yang bisa menjemput dan lihat efek dari Blade Armor dan Amen dan Blast. Save today, terpakai Heaven Spin, membuat Hesa ter-take down. Immortality, Hesa mencoba untuk selamat, tapi Demonic Force mengetok dan fatal Hesa. Bahkan lihat dibalikan keadaannya dengan kita ketahui combo dari Akai dan juga Morpheus. Jadi walaupun terjebak di tembok ya, itu ultimate-nya tetap nyala. Karena kan geser terus. Iya, karena geser terus. Dan benar-benar ATM sulit sekali untuk ditumbangkan dan butuh extra effort untuk menumbangkan satu sosok ATM. Leo pun juga melakukan hal yang sama. Immortal udah ada di tubuhnya dia, jadi makin lebih kuat lagi untuk menahan semua dealing damage yang diberikan oleh teman-teman dari Burn Flash. Alright, dan bahkan di arah satu wall mereka akan coba untuk beradu kembali Seon. Sudah memiliki retribution. Ada Stefano Plus pada backup. Subway kali ini harus lebih memikir 2 kali lipat. Kenapa? Dari speednya belum ada Profesor KB. Kalau mau gak mau dia harus serang Neo. Nomor 16 di pop up. Neo mudah ke arah belakang. Tidak ada defensif untuk seorang Irita kembali. Stefano Plus telah dikeluarkan dan ini ternyata trigger terlalu cepat. Oh my god, objektif dan juga seorang Ambulance. Kali ini tidak terselamatkan kembali. Shutdown telah didapatkan dan lolos terbuka sangat bebas. Seon gak punya alpha pada flow, sampai gak punya heavy spin. Adu retribution pure dan ternyata didapatkan oleh seorang Uranus. Neo save the day. Dan ini akan menjadi satu buah petaka ketika mereka ter-wipe out. Mereka harus mundur, Profesor. Yes, dan bahkan untuk Lordnya mereka juga dapat bottom lane. Ini bisa di strike push sekarang mid lane di Seven mencoba untuk membayang Oh my time God. selama mungkin. Tersisa 2 pemain dan ini bukan 2 tipikal clear wave minion. Yes, betul Minion banget. berjalan Downing Light coba untuk dikeluarkan. Apakah sempat untuk membersihkan semua base turret yang ada di area mid lane? Ya sempat. Minion pun masih ada. Falling Star Moon masih beberapa detik lagi sebelum hadirnya minion dari teman-teman Orange Esports. Coba untuk langsung di aim, tapi ternyata solo aimnya tumbang. Subway mencoba untuk bertahan dari situ tapi tidak bisa dihentikan. Dan inilah dia Subway yang tersisa sendirian mencoba untuk membersihkan clear wave minion, tapi minion satu berjalan dari area mid dan di area bottom lane harus recall karena base race balapan untuk menghancurkan base-nya. Dan sempatkah teman-teman dari Burn Flash untuk menghentikan Lord tersebut? Dan sepertinya sempat Ranger Mas. Oh my god, best race-nya kali ini sempat di arah bottom lane. Sedikit lama menemukan Subway nampaknya membuat sedikit keuntungan untuk tim Orange Esports. Ini minus 1 jantung nampaknya untuk kedua belah tim Orange Esports dan juga Bird. Hampir one straight push, hampir juga terkena backdoor oleh seorang Lord dari tim Burn Flames. Tapi keuntungan di tangan dari tim Orange Esports kali ini mereka punya nafas. Sedangkan di Burn mereka coba untuk melakukan distraction. Downing Light dikeluarkan kembali. Subway berada di garis depan. ATM mencoba ditumbangkan. Mereka harus menjaga pergerakan dari Amelie
Avalanche yang tidak punya immortality kali ini Profesor KB. Meanwhile, DR top lane didorong juga minion yang dimiliki dari tim Purple Flash dengan adanya serangan Seon yang cukup cepat. Untung ya, sepertinya tidak terjadi hal-hal yang mungkin ada di kepala kita. Bagaimana split yang dilakukan oleh Lord yang berjalan dengan berlenggang lehanya di arah bottom lane. Karena ini sebuah ancaman loh. Tidak ada base turret, artinya super minion berjalan. Begitu juga dengan Orange Esports di area mid lane. Jangan sampai mereka miss moment, karena mid lane ini adalah lane yang kita tahu sendiri. Minionnya itu paling cepat untuk jalannya. Paling cepat juga untuk bertemu. Dan kita tahu sendiri, super minion adalah jawaban dari Burn Flash. Apalagi ketika udah mulai masuk lane game ini, Immortal nih, udah ada 3 dari Burn Flash. Sementara untuk teman-teman Orange Esports, karena Immortalnya udah berpecah, mau tidak mau mereka harus mengganti dengan Winter Truncheon dan juga item defensif seperti seperti Radiant Armor dan juga Athena Shield. Harusnya udah aman sih. Dan satu hal yang bisa harus mereka perhatikan adalah Avalanche tidak punya immortality ya. Sambil lihat dibalikan kembali Blessing duetnya, Wind of Nature tidak ada. Downy Leg dibalas dengan Winter Truncheon Neo. Tapi Avalanche terbuka Profesor KB. Sedangkan di mid lane mereka bakal coba dorong. Ini trigger team fight yang bisa dibilang KD. Kembali lagi yang udah aku bilang sebelum masuk ke dalam lane of the Orange Esports itu terkena kryptonite kalau ada KD. Kalau ada Kating, ingat, dan jangan sampai termakan sama ATM. Ini mana kita tahu untuk ngomongin soal late game, ATM emang sulit sekali untuk ditumbangkan. Tapi kalau misalkan nanti ternyata ATM-nya hanya menjadi umpan, terbait begitu saja, wah itu sih split push bukan hal yang mustahil. Ingat, Benedetta ada di tangan dari Seon, yang artinya dia bisa bermain untuk melakukan clear wave dengan cepat, apalagi dengan Alecto Final Blow. Lihat Alecto Final Blow yang nampaknya digunakan untuk clear minion dari tadi, nampaknya Crowding light-nya sikat. aku lihat objektivitas Flash ini lebih ke arah split push deh. Karena Alecto Final Blow ini tadi dikeluarin untuk sengaja. Iya. Clear cepat. Emang. Dan yang penting dapetin informasi musuhnya ada di mana. Avalanche kelihatan sedikit aja di map, itu Downing Light langsung keluar loh. Oh, lihat gak ada yang bisa numbangin ATM di depan sana kecuali Avalanche. Avalanche juga masih bisa dipancing dengan ada seorang G7. Namun Blast for defensive, Wither tidak ada. ATM benar-benar memancing banyak banget soft skill. Dan Aim terbakar. Jangan sampai Aim ter-take down. Karena ini di sisi dari tim Burn Flash, mereka mendapatkan keuntungan ketika Nilsson dicari menemani. ATM again versus everybody. Dan ATM immortality-nya pecah. Blast juga dibalaskan kembali. Sampai harus mundur ke arah belakang dan Tony Leg membuat para pemain tim Orange Esports harus mundur ke arah belakang. Esa, can you do it? Esa still survive in the top lane. Dan si Cat Winter Truncheon mencoba untuk menyelamatkan diri namun tidak bisa. Stormy dengan palu gadanya, apa lu mau gua ada, dipentung hilang begitu saja. Dan untuk saat ini Solo Aim kembali aktif dengan Immortal yang dia miliki ya. Ditambah dengan Lord yang diamankan oleh Burn Flash. Apakah mereka bisa 4 lawan 5? 4 lawan 5 bisa kalau mereka membangin Avalanche. ATM terselamatkan, cepatkan Kylie Wing. Kali ini membuat ATM masih sedikit bertahan tapi tidak terlalu lama. Avalanche to take down. Tidak ada lagi power fight. Lord bergerak dengan sangat bebas. 2 versus 4. Mereka langsung bisa melakukan one strike push. Mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Memukul mundur. Tidak jadi pulang. Terkencel. Base-nya terbuka dengan sangat bebas. Tapi lihat Seon kali ini mencoba untuk fokus ke arah base-nya. Mencoba untuk bertahan. Can you do it? Minionnya masuk tapi terdorong. Gak bisa Profesor KB. Cuma bisa Alexa Van Flow. Again and again. Base race yang terjadi kali ini gak berhasil. Dan Seon mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Di 7. Namanya Blast. Cycling Eagle for defensive. Imun yang bisa dilakukan oleh seorang D7. Dan disengage again. What a nice team fight, man. Itu Bagus banget. team fight yang bagus banget dari kedua belah tim. D7 meng-cancel banyak sekali pemain dari Orange Esports ketika melakukan sebuah recall yang sangat penting dan sangat krusial barusan. Tambah dengan momentum yang dia buatkan, ternyata memaksa Seon untuk mengeluarkan semua sumber daya skill. Dan untuk saat ini mau tidak mau harus fight 5 lawan 5 lagi, 8 detik lagi sebelum menuju ke Lord yang selanjutnya. Dan di momentum itulah nanti kita akan melihat seperti apa team fight yang akan terjadi dari masing-masing tim. Karena dari tadi ya aku melihat blazing duet yang sangat on point sekali dari Hesa, selalu mengenai target-target yang kita tahu sendiri di Manhattan Sword untuk menumbangkan frontliner. Cocok jadinya. Ya, betul sekali. Semakin lama, Lord semakin keras. Kali ini bisa dibilang dari tim Orange Esports mereka sudah sangat kuat melakukan defensive
Dan buat kalian para komunitas, pala pusing, rank gak naik-naik, temukan squad Anda di battlefy.com/one. Betul sekali. Dibuat yang alasan aku kan solo player, udah gak ada lagi tuh kayak gitu, gak ada lagi bro, gak ada lagi. Dari semenjak MPLI, ini mereka tim One Esport ini telah memberikan fasilitas untuk para Wadah, jomblo player. solo dong, Solo dong. solo player dong. Jomblo sendiri gak? Sendiri. Solo sendiri gak? Solo sendiri, tapi sama 4 teman-teman yang lain. Stormy? Oh dipaksa. Demonic, nah udah diam habis itu. Demonic, dan dia langsung Pick off, diam. Dipaksa begitu saja sampai terlihat posisinya. Hesa masih mau lebih. Masih ada heavy spin. Hesa, can you do it? Avalanche, wait on nature kah? Ternyata masih ada satu battle Berry Bot yang berhasil membuat seorang Hesa selamat. Sedangkan di sisi sebaliknya, D7 akan coba membuat seorang ATM selamatkan. Nampaknya tidak ada purple buff diamankan sama Hesa dong. Bener diambil. Hesa dong. Di clear begitu saja untuk purple buff-nya, dan untuk saat ini otomatis Subway tidak akan memiliki purple buff-nya begitu saja. Mid lane coba untuk di-engage. Lord juga sudah mulai dibuka karena Seon sesaat lagi akan berjalan turun gunung dari top lane menuju ke arah Lord. Dan pinternya tim Orange Esport ini yaitu menutup semua jungle untuk pergerakan seorang Hesa. Dari semua rampusannya, semuanya tuh ditutup biar dia nggak bisa mainin stacknya. Dan bahkan lihat sekarang Hesa coba untuk berada di depan. Aib Ada ada Shockwave. Gak ada berwalk Profesor KB. Blazing Dua telah dikeluarkan. Heavy spin dibalas dengan gak ada berwalk terbakar take down. Esa, so offensive. Subway belum ditukar dan bahkan kali ini dari seorang Seon akankah mendapatkan retribusi ternyata. Solo wave. How? Berhasil dengan charge. Dia pakai charge-nya. Charge dan juga basic attack menuju ke arah Lord. Benar-benar tidak terduga-duga, dan ATM terjebak di depan sana terkena efek slow dari Neo. Tapi masih ada Guided Wing, dan lagi-lagi tanpa adanya Hesa. Kali ini akan menjadi tim fight 4 lawan 4, namun balik lagi Orange Esports mereka tidak memiliki keuntungan kecuali kalau nanti Hesanya muncul. Untuk sekarang Avalanche dia yang lebih diunggulkan. Orange Esports sekarang punya +1 untuk late game-nya. Mr. Somai, jump in God. Oh my God. Kan bahasa Inggris. Saya katakan bahasa orang Jember, tapi Inggris. Seon. Dia bottom lane. Never night. Dia bakal take down. Ini bencana untuk tim Barflays. Lihat ATM bahkan sekarang udah tidak bisa lagi menumbangkan Avalanche. Ter-take down. Dan diri bencana. Orange Esport memulakan Barflays di match yang pertama. What a epic comeback from Orange Esport. What a nice team fight dari teman-teman Orange Esports karena mereka mempertahankan gold lanernya. Avalanche atau Valence yang kita tahu bahwa dia adalah kunci kemenangan dari late game powernya Orange Esports, dan itu